pembelajaran IPA, masih banyak murid-murid yang belum memahami konsep-konsep dari materi. Salah satunya yang saya ambil di sini adalah materi tentang perpindahan kalor. Materi tentang perpindahan kalor ini banyak sekali penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Guru IPA dari SMP Negeri 2 Gunung Sule akan mempraktekkan pembelajaran mendalam dengan materi perpindahan kalor. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda? Baik. Kita belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Hadir semuanya, Ibu. Di depan ada apa itu nanti? Ada kalor dan perpindahan kalor. Oke, aku mau bertanya dengan Ibu ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu kemarin? Bagus sekali Tania ya. Suhu ya. Ya. Mengapa saat memegang gelas yang panas, tangan kita juga terasa panas, Nanda? Kenapa seperti itu? Kenapa bermain kuis benar atau salah? Ibu tunjuk ke depan. Vivi Asia. Kamu lagi Vivi. Coba Vivi, maju ke depan. Vivi baca pertanyaannya, kemudian Vivi jawab itu benar atau salah. Silakan Vivi. Perpindahan kalor yang terjadi dalam bentuk gerakan gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan adanya zat dan darah yang disebut konduksi. Itu benar atau salah? Salah. Coba kita cek benar atau salah ya. Benar sekali. Tepuk tangan kembali. Setelah melalui pembelajaran ini, Anda mampu menjelaskan pengertian dari kalor dan perpindahan kalor. Kemudian yang kedua, Anda mampu melakukan percobaan sederhana yang akan kita lakukan nanti ya. Percobaan sederhana untuk membedakan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Tanah tumpah darahku. Kita mau semangat. Kita adalah melakukan eksperimen sederhana untuk membedakan jenis perpindahan kalor. Ya, kita akan bedakan nanti. Karena tadi kan topiknya udah jelas di topik kita kalor dan perpindahan kalor. Udah Ibu sebutkan pada tadi ya. Kemudian lihat di sana ada permasalahan. Ada 2 permasalahan di sana. Yang pertama, itu pernahkah kalian duduk di dekat api unggun? Apakah yang kalian rasakan ketika berada di dekat api unggun api tersebut? Kemudian mengapa hal tersebut terjadi? Itu permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, pernahkah kalian melihat panci? Kemudian mengapa gagang panci terbuat dari bahan isolator? Bagaimanakah jika gagang panci terbuat dari bahan konduktor? Nah, itu yang akan Ananda isi adalah rumusan masalah Ananda. Ada rumusan masalah itu ada 4 rumusan masalah kamu isi, dan dari rumusan masalah itu kamu berikan hipotesis kamu. Karena hipotesis itu adalah jawaban sementara dari permasalahan yang kita gunakan. Kenapa? Karena kita melakukan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran inquiry, yaitu inquiry itu menemukan konsep ya dari percobaan yang kamu dapatkan, dari percobaan yang Anda lakukan ini ya.
Petunjuk 1. Bacalah doa sendiri kamu yang akan 2. Berdiskusilah bersama tema kelompok dan bertanyalah kepada gurumu jika ada yang kurang jelas. 3. Lakukan percobaan sesuai petunjuk dengan cermat. Ini pertanyaan 8 yang dipelajari hari ini. Kita silakan dulu. Sama apa yang Anda pelajari hari ini? Tentang kalor dan perpindahan kalor. Bagaimana Anda bisa menerapkannya di sekolah kita ini atau di rumah kita? Bagaimana cara kita menerapkannya di sekolah atau di rumah? Rumah kita pada saat memasak kan itu proses penerapannya di rumah. Kalau di sekolah, ya pada saat sekarang ini kita lakukan percobaan ya, percobaan di kelas kita, di labor juga bisa ya. Itu kita variasi ya. Karena situ langsung mengenai pakaian kita, maka dia bisa menyebabkan pakaian kita menjadi kering. Itu maksudnya. Bedanya ibu lagi ya. Saya akan mempresentasikan refleksi pembelajaran. Hari ini aku merasa bahagia. Aktivitas kesukaanku hari ini adalah mendengar presentasi perpindahan kalor. Hal baru yang aku pelajari hari ini tentang perpindahan kalor. Bagaimana cara menerapkan di sekolah dan di rumah. Di sekolah upacara pada pagi hari. Di rumah menjemur pakaian, memasak air. Apa yang Anda dapatkan hari ini? Apa yang kamu dapatkan ilmu kita tentang hari ini? Apa yang kamu dapatkan? Ripal? Ripal memperoleh pengetahuan tentang kalor dan perpindahan kalor. Nah itu ya, bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu tentang materi kita hari ini. Kita simpulkan sama-sama lagi ya, bahwa perpindahan kalor itu merupakan energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Perpindahan kalor itu ada 3. Yang pertama perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Untuk materi kita minggu depan tentang penuaian. Ya, oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah itu dalam berbicara ya. Ibu akhir dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bermanfaat di mana murid mampu menjelaskan perpindahan kalor dan bagaimana cara berpindah dalam suatu kehidupan sehari-hari yang mereka temui. Melalui pembelajaran mendalam ini mampu membangun keterampilan hidup yang bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Tetaplah semangat dan kreatif dalam pembelajaran. Semoga menjadi pembelajar yang sepanjang hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.